Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat berzumpa kembali, bertemu kembali, bersilaturahim dalam halaqah pekanan yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH, Indonesian Muslim in Hong Kong, Association in Hong Kong, yang secara istiqomah kita lakukan setiap Jumat malam yang dihadiri secara online melalui Zoom untuk bapak-bapak yang ada di Hong Kong dan juga untuk bapak-bapak yang pernah di Hong Kong dan mungkin sekarang berada di belahan dunia yang berbeda yang dan juga disiarkan langsung secara online oleh melalui Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan semoga bisa bermanfaat diskusi dan tema tausiah yang diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Rahman Soleh, MPD CDAI, yang insya Allah dalam sebulan ini sedang melaksanakan tugas di Hong Kong sebagai dai Cordova. Semoga Allah memberikan rahmat pada majelis ini, walaupun dilaksanakan secara online, tapi tetap dinilai sebagai majelis zikir, majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang eh, dengan sepenuh hati dan jiwa dan raga sehingga memberikan bimbingan kepada kita sampai hari ini dengan melalui sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya dan suri toladan yang diberikan beliau sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk hidayah dan contoh bagaimana kita melaksanakan eh, hidup di dunia ini dalam menghadapi kehidupan di dunia sebagai bimbingan kita untuk nanti di kehidupan yang lebih kekal abadi di akhirat kelak. Semoga beliau senantiasa mendapatkan eh, salam salam kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk tema pada malam hari ini kita juga akan membicarakan sesuatu yang sedang hangat, masih suasananya pasca eh, peristiwa politik yang dilakukan di tanah air dan juga di Hong Kong, yaitu masalah politik. Dan Ustadz berkenan untuk memberikan tausiah dan sharing mengenai politik dalam pandangan Islam. Nanti kita akan open diskusi, tapi yang utama adalah bagaimana Ustadz akan menyampaikan bagaimana politik dalam pandangan Islam. Dan marilah kita simak bersama eh, tausiah ini dan sebelum kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga bacaan suratul Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Ala hadiniya wanita solihah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu iyyaka wa nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Surat mustaqim. Al-Fatihah. Shiratal Alaihim alaihim alaihim. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya silakan pada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz. Baik, terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang diberikan untuk saya kedua kalinya di Zoom bersama Bapak-bapak dari IMA ya yang berkolaborasi dengan Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah, Ustadz Fajar Sofari Nugraha selaku GM Dompet Duafa Hongkong, yang saya hormati Pak Didi selaku sesepuh kita dan juga Ustadz yang sudah menjadi warga Hong Kong sudah sekian tahun, dan mohon nanti saling melengkapi. Dan yang saya hormati pula Bapak moderator kita yang Masya Allah luar biasa. Kita pikir masih di Hong Kong, ternyata sudah di Depok ya. Saya pun kaget tadi. Memang dunia begitu menipu ya. Ya, sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar ke sini lagi gitu. Masya Allah. Dunia begitu canggih dan saya pun tertipu. Saya kira eh, masih di Hong Kong, ternyata sudah di Depok. Dan juga Dilaporkan ke polisi Bapak aja, Ustaz. Kalau ada penipuan-penipuan itu dilaporkan ke polisi aja. polisi ya. Melarikan Iya, diri, sebab, Exodus, sebab, Exodus. sebab beliau tidak memberitahu gitu. Tidak mohon izin. Masya Allah. Datang tadi undang, pulang tadi. Iya. Dan yang Tak saya pamit. hormati Bapak Fatwa ya. Ini saya baru jumpa ya malam ini. Nanti mohon kita saling berkenalan ya. Dan mungkin yang sedang menyimak atau menonton di live Facebook Dompet Duafa Hong Kong ataupun di live streaming dan dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, baik itu sehat fisiknya dan juga sehat imannya, terutama juga sehat dompetnya insya Allah. Semoga Amin. kita semua bisa eh, bersilaturahim secara offline ya, daripada ini online-online terus nih. Saya pun rindu ingin berjumpa dengan Pak Adi, kalau dengan Pak Didi ya. Kalau Pak Adi sudah 2 kali. Pertama jumpa di sholat subuh di Wancai, yang kedua jumpa di sholat Jumat di KJRI Hong Kong, ternyata sudah di Indonesia lagi. Dan mudah-mudahan dengan bapak-bapak yang lain, mudah-mudahan kita bisa bersua, bersilaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat selalu, memberikan kita kekuatan untuk dapat beraktivitas dan beribadah secara istiqomah insya Allah. Mohon izin saya tampilkan slide ini, tema yang disuguhkan ya oleh Pak Adi kepada saya ini memang menantang ya. Cuman saya sampaikan kepada beliau, saya hanya sebagai pemancing saja. Jadi sebenarnya saya itu cukup menjadi moderator saja, ya. Harusnya seperti itu, ya. Tapi Pak Ade bilang tidak apa-apa, pancing-pancing aja. Nanti yang penting eh, ada modal untuk. Nah, untuk itu mohon izin nanti di sini ada Ustadz Fajar, ada Pak Didi. Nanti mohon disempurnakan slide yang saya paparkan. Ini menurut versi saya dan sesuai yang saya pahami, gitu. Kalau kita bicara di tema yang disajikan ini adalah politik dalam pandangan Islam. Ini memang tadi benar kata Pak Adi, ini lagi hangat-hangatnya, belum dingin, agak sedikit dingin dan sedikit panas musimnya dan eh, sedang dalam proses ya menuju ke arah sana. Nah ini kalau bicara politik dalam pandangan Islam, maka kita akan bicara dua hal, yakni bicara tentang politik dan bicara tentang Islam itu sendiri. Maka eh, yang utama tentunya kita akan berbicara tentang Islam, agama yang kita anut sebagai agama yang mulia di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam, ya, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang membimbing kita menjadi orang yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat insya Allah. Maka kalau kita melihat
Islam dari sudut pandang kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Bahwa Islam itu sudah menjadi agama yang lengkap, agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu eh, Rasul setelah melaksanakan haji wada, dan pada hari itu Allah kemudian turunkan ayat itu, merupakan ayat yang terakhir kalau eh, kita membaca di Asbabun Nuzul, ya, sebab-sebab diturunnya Al-Quran. Nah, ketika eh, ayat ini diturunkan, orang-orang mengetahui bahwa ayat ini seperti mana biasa Rasul mendapatkan wahyu, ya, melalui malaikat Jibril tentunya. Ini orang-orang mengetahui bahwa wah, ini ayat seperti biasa. Tetapi ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan ayat ini disampaikan bahwa Rasul menerima wahyu, dan Rasul menyampaikan, Jibril menyampaikan wahyu ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku eh, cukupkan untukmu nikmatku, dan telah aku ridho atau aku relakan Islam sebagai agama bagimu. Maka mendengar itu Abu Bakar menangis. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Para sahabat bertanya, kenapa Abu Bakar menangis? Karena Abu Bakar punya firasat, kalau ayat ini sudah turun kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selesailah masa jabatannya, eh, kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan berakhir tugas mulia Nabi Muhammad SAW di bumi. Jadi tidak dilanjutkan lagi 3 periode, 4 periode begitu kalau dalam konteks kita. Maka para sahabat pun kemudian ingin mencari tahu apakah benar apa yang dimaksudkan oleh Abu Bakar, maka Rasul pun membenarkan. Dan itu kemudian kita mengetahui bahwa ayat itu benar menjadi ayat yang terakhir kan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah, pembawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua atau kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, kita bergeser sedikit bahwa ajaran Islam ini memang ajaran yang sangat komplit, ya, yang sempurna, ya. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah kamu ke dalam ajaran agama Islam itu secara menyeluruh. Karena begitu komplitnya Islam itu meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik individu maupun secara kekeluargaan ataupun secara berbangsa, bernegara, beragama, dan hal-hal yang diatur dan dialami oleh manusia itu diatur di dalam Islam. Baik hal yang paling kecil sekalipun, ya, sederhananya di dalam Islam diatur sampai bagaimana makan dengan tangan kanan, sebelum makan berdoa, bahkan sampai hal yang paling kecil ke kamar mandi, ya, dengan kaki kiri masuknya dan keluar dengan kaki kanan dengan disertai dengan doa. Bahkan sampai hal yang eh, menurut perkara agama itu hal yang paling kecil, tapi diatur juga. Ya, menyingkir duri di jalan misalnya. Nah, ini Islam mengatur hal itu dan sangat eh, komplit, ya. Jadi Islam ini merupakan agama yang sempurna tadi. Maka salah satu yang diatur dalam Islam juga adalah tentang politik itu. Ya. Politik Islam, ya, saya memang mohon maaf ini tidak menguasai bidang ini, ya, karena backgroundnya juga bukan sekolah tentang ilmu politik, ya, baik itu ilmu politik umum konvensional ataupun Islam, ya. Tetapi karena ini sudah menjadi tugas yang cukup berat dari Pak Adi untuk saya paparkan, ya saya paparkan saja dulu, ya, sebagai pancingan tadi. Maka politik Islam di sini disebutkan as-siyasatu hiya ri'ayatu syu'unin nas, ya. Politik itu memperhatikan dan memelihara urusan-urusan manusia. Apa saja urusannya itu? Ya, urusan tentang apa ya, kehidupan, ya.
yang kemudian nanti akan menghasilkan berbagai produk politik itu. Ya. Maka Islam juga mengatur orang-orang Islam tidak boleh buta dengan politik. Sedikit sini saya mengutip ya, saya tadi searching nih. Ini mohon maaf. eh Bertolt Brecht misalnya, penyair dan dermawan dari Jerman itu mengatakan buta terburuk adalah buta politik. Orang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung kepada keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar, aku benci politik. Sungguh bodoh dia, kata Bertolt. Ya. Sungguh bodoh dia yang tidak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi, dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negara. Ini realita yang kita alami hari ini. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Bertolt ini memang seperti yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita tahu, yang kita pernah dengar, dan mungkin ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak menjadi pelakunya. Ya, dan kita berlindung dari pemimpin yang menjadi pelaku-pelaku sebagaimana yang disebutkan ini. Maka kita tidak boleh politik, kita harus melek politik, kalau istilah orang Jawa. Karena politik itu begitu dampak daripada keputusan-keputusan politik itu sangat berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Maka kalau di konteks Islamnya, ketika kita dihadapkan dengan pilihan mana yang baik dan mana yang buruk, tentu memilih yang baik. Tetapi kalau ada pilihan di antara pilihan itu buruk semua, maka kita diberikan panduan oleh Islam, carilah yang paling kecil mudorotnya. Walaupun sama-sama disajikan itu adalah buruk, ya, maka kita diberikan panduan oleh Islam itu mencari yang paling kecil mudorotnya. Kalau di situ tidak ada manfaatnya misal, maka kita diberi tuntunan mencarilah yang paling kecil mudarat. Itu Islam sampai mengatur ke hal seperti itu. Dan saya juga mohon maaf ini tadi searching di kutipan Muhammad Nasir, ya, tokoh Muslim kita yang sangat melegenda di zamannya itu. Beliau mengatakan kalau memang saudara-saudara merasa tidak perlu sertai politik, biarlah tidak usah berpolitik. Tapi saudara-saudara jangan buta politik, kata beliau. Kalau saudara-saudara buta politik, maka saudara-saudara akan dimakan oleh politik. Ini Nasir mengatakan seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak-bapak yang saya hormati dan guru-guruku sekalian, orang-orang tua yang ada di Zoom ini, kita lanjutkan. Maka saya mengutip juga trilogi dari Partai Serikat Islam dulu. Pernah kalau tidak salah satu tokohnya host Cokro Aminoto itu pernah mengatakan trilogi dari Partai Serikat Islam itu yang pertama sebersih-bersih tauhid, yang kedua setinggi-tinggi ilmu, dan yang ketiga adalah sepandai-pandai siasat. Ya, yang kita menggarisbawahi yang dimaksud sepandai-pandai siasat ini, ya, agar kita itu tidak disiasati, maka kita harus bersiasat. Sederhananya seperti itu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kebaikan tidak diorganisir, maka kita akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Ya, naudzubillah, ya. Kalau kita tidak pandai bersiasat, maka kita akan disiasati. Darahnya seperti itu. Maka kalau kita tidak pandai bersiasat, kita tidak tahu hak-hak kita diambil orang secara diam-diam atau secara terang-terangan. Ya. Apa saja hak-hak kita akan diambil oleh orang-orang yang itu karena kita tidak pandai bersiasat. Naudzubillah. Nah, untuk itu di dalam konteks ini unsur-unsur siasat atau politik dalam Islam itu ada banyak tentunya. Cuman saya ingin mengetengahkan di sini. Yang pertama adalah hukum dari Allah, kekuasaan dan kedaulatan milik Allah.
Qulillahumma malikal mulki. Tadi Pak Adi sudah mengutip ya di obrol di luar acara resmi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan dan kepemilikan itu hanya mutlak dari Allah. Ya, ya, saya sih juga sepaham ya dan sependapat dengan Pak Adi ya. Tentunya kita tidak tinggal diam, tapi kita harus pandai bersiasat agar kekuasaan yang Allah berikan itu atas usaha yang maksimal. Ya, kalau kita tidak bersiasat dengan maksimal, ya orang lain yang akan menguasainya, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib itu. Maka kalau orang kemudian berhukum atau menetapkan suatu hukum atas hasil politik itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah, ini saya mengutip di surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 itu. Ambil potongannya aja. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Ya, mohon saya dikoreksi apabila saya salah nanti. Ini di ayat 44-nya, ya. Lanjutan ayatnya di 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Jadi kalau orang tidak berhukum berdasarkan Allah, maka dia zalim. Pertama. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Yang kedua yang ayat ke-45, fasik. Kalau dia tidak berhukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah, maka dia termasuk orang yang fasik. Dan yang celaka, yang ketiga, poin yang di ayat yang ke-47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Atau mohon nanti koreksi, mohon Ustaz Fajar kalau saya keliru, nanti mohon dibetulkan. Kemudian yang kedua, unsur-unsur politik di dalam Islam itu diantaranya adalah musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil atas kesepakatan musyawarah atau hasil mufakat bersama. Sehingga tidak menguntungkan kelompok tertentu atau menguntungkan golongan tertentu, tapi untuk kemaslahatan. Ya, untuk kemaslahatan bersama. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan segala hak-hak warga negara dan masyarakat. Mungkin kita mendengar dalam ada istilah maqasid syariah, ada 5 unsur yang harus dilindungi oleh Islam itu di dalam hukum Islam itu ya. Hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzul mal, wa hifdzun nasl. Ya, keturunan. Ya. Nah, ini keputusan-keputusan yang diambil di dalam Islam itu harus mencakup dan melindungi ya hak-hak warga negaranya atau hak-hak umatnya atau hak-hak masyarakat. Kalau kita ya mengutip di surah Ali Imran ayat 159 itu ya wasyawirhum saya lupa ayatnya di awal ayatnya itu, tapi ada potongan ayat terkait dengan mengambil keputusan di dalam bermusyawarah. Artinya apapun keputusan yang diambil itu atas kesepakatan bersama atau atas kesepakatan musyawarah. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur lain di dalam politik Islam adalah keharusan untuk bersatu padu dan dilarang berpecah belah ya. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat atau warganya itu tidak tercerai-berai ya. Bersatu padu, harmonis ya, saling bertoleransi ya. Itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Dan yang keempat, atau salah satu unsur yang penting dalam siasat Islam adalah, ini juga poin penting juga, taat kepada pemimpin ya. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Tapi jangan nanti dipenggal ini, karena pembahasan kita bukan nanti kemudian mengaitkan dengan menafsirkan, tapi jangan sampai hanya mentok sampai di mentaati pemimpin saja.
nanti pada pertanyaan pemimpin yang dimaksud pemimpin yang mana ini? Pemimpin yang taat pada Allah atau pemimpin yang tidak taat pada Allah juga harus ditaati. Ya, yang jelas bahwa kalau konteksnya itu ati Allah wa ati Rasul, maka pemimpin juga pemimpin yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Ya, fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya, kalau kamu berselisih di antara hal-hal yang kamu perselisihkan, maka farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Atau kembali kepada ajaran yang sesungguhnya. Nah, maka sosok pemimpin yang diinginkan di dalam Islam dari hasil politik Islam adalah pemimpin yang betul-betul adil, ya, yang amanah gitu, yang bisa berlaku eh, bisa berlaku adil dalam menetapkan hukum, ya, baik untuk orang-orang di sekitarnya atau untuk masyarakatnya atau untuk koleganya atau untuk golongannya semuanya sama, semua orang sama di mata hukum. Sehingga tidak ada tebang pilih, tidak ada nepotisme, ya. Di Indonesia ini sudah lama digaungkan berantas KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Tapi yang santer, yang diberantas korupsi, yang kolusi sama nepotismenya jarang digaungkan. Sehingga orang mungkin diam-diam melakukan kolusi dan nepotisme yang kemudian punya dampak politik juga merugikan banyak orang, merugikan masyarakat dan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja, menguntungkan kelompok-kelompok dan golongan-golongan tertentu saja. Nah, mudah-mudahan pesta yang sedang bergulir ini masih belum selesai prosesnya. Mudah-mudahan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah, yang adil. Sebagaimana kalau kita ya membaca sejarah ya, kisah ya Umar bin Khattab misalnya yang eh, tidak bisa tidur kalau eh, masyarakatnya atau warganya belum bisa tidur karena kelaparan misalnya atau punya persoalan yang belum terselesaikan. Maka kalau kita eh, mengikuti perjalanan atau sirahnya Umar bin Khattab kan di malam hari Umar bin Khattab itu melakukan ronda begitu ya atau berjalan mengelilingi kampungnya melihat warganya jangan sampai ada yang menangis, ada yang kelaparan dan ternyata suatu malam Umar bin Khattab sendiri menemukan ya bahwa di satu perkampungan itu ada satu rumah yang di mana anaknya sedang menangis. Abu Bakar mendengar dari balik dinding rumah itu, ibunya sedang merebus batu. Insya Allah itu. Ya, kisah ini kalaupun dicerita terus-menerus pun kita tetap meneteskan air mata. Ketika membayangkan betapa sulitnya kehidupan di saat itu, bahkan mungkin hari ini pun ada orang yang merasakan hal yang sama, walaupun dia tidak merebus batu. Tetapi secara makna, secara eh, kehidupan realnya mungkin mengalami hal seperti itu. Maka apa yang didengarkan oleh Umar bin Khattab dari balik rumah itu? Dialog antara anak dan ibunya yang anak yang masih terus menangis, ya, tapi dia merebus batu. Dan ketika Umar mendengarkan dialog itu, Umar kemudian mendesak dan izin masuk di rumah itu. Dia melihat betul-betul bahwa ibu itu sedang merebus batu. Dia bertanya kepada ibu itu, untuk apa ibu merebus batu ini? Ya, hanya ingin menenangkan anaknya yang sedang kelaparan agar sampai dia menangis sampai tertidur. Maka Umar pun merasa berdosa. Di masa kepemimpinannya ada orang, ada masyarakatnya, ada rakyatnya yang masih hidup seperti itu. Ya, Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak mendapati pemimpin dan tidak mendapati rakyat kita yang mengalami hal seperti ini. Namun ibrah yang kita ambil adalah Umar begitu betul-betul ya menjaga amanah menjadi seorang pemimpin itu dan di malam itu pun di akhir cerita itu di riwayat itu kita ketahui bahwa Umar bergegas pulang di Baitul Mal dan mengambil gandum, mengambil makanan, kemudian memikulnya sendiri. Masya Allah ya, memikulnya sendiri seorang gubernur ya, ya. Khalifah Umar itu memikulnya sendiri dan datang kemudian memasaknya sendiri dan subhanallah menyuapinya sendiri anak yang sedang lapar itu.
Inilah sosok pemimpin yang kita inginkan. Walaupun mungkin mereka tidak harus melakukan sebagaimana kisah Umar, tetapi paling tidak kepedulian dan perhatiannya ya dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan yang dari hasil politik yang berproses di dalam sebuah negara itu mudah-mudahan bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya karena ini sekedar pemancing ya untuk memancing kita berdiskusi dan mohon nanti eh, banyak ya kita mendapat ilmu dari Bapak sekalian, Ustadz Adi, Ustadz Didi dan juga Ustadz Fajar dan Ustadz Fatwa ya serta Bapak yang lain ya. Saya eh, mengakhiri dan mari kita mengakhiri dengan memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut padamu, ya, pemimpin yang takut akan murkamu, dan pemimpin yang taat beribadah kepadamu, dan pemimpin yang betul-betul peduli dengan rakyatnya, insya Allah. Demikian Pak Adi dan Bapak-Bapak sekalian, pemaparan yang sangat singkat, mudah-mudahan ini menjadi eh, kata Pak Adi menjadi modal diskusi kita ya dan semoga kita semua insya Allah bisa saling memberi ilmu yang betul-betul bermanfaat dan eh, berguna bagi diri kita dan juga bagi orang lain insya Allah. Demikian kurang lebih tentu saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.